Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Nah, kembali lagi berjumpa dengan Sari dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi kita hari ini akan kita mulai dengan yang namanya teks laporan percobaan. Sesuai dengan namanya, maka Ananda nanti akan ditagih suatu teks yang berisi laporan dari suatu percobaan atau eksperimen yang Ananda buat. Teks laporan percobaan atau kita kenal dengan nama eksperimen adalah teks yang kita lakukan setelah melakukan percobaan. Tujuannya adalah untuk membuktikan teori yang selama ini kita ketahui ada. Misalnya, Ananda melihat iklan bahwa minuman A ini memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi, sehingga Ananda tergiur untuk membelinya. Nah, apakah benar minuman itu memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi? Ini harus kita buktikan. Nah, kita buktikan inilah yang kita kenal dengan nama teks laporan percobaan. Akan kita uji teori tersebut sehingga kita bisa yakin bahwa minuman tersebut memang memiliki kandungan vitamin C. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita memiliki hikmah, ada pegangan yang kita bisa percaya bahwa tidak semua iklan itu bisa kita terima dengan langsung aja. Harus ada proses untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa oh, makanan ini benar ternyata memiliki kandungan vitamin C. Oh, minuman ini juga benar memiliki kandungan vitamin C. Atau ada juga minuman yang ternyata iklannya itu menonjolkan yang luar biasa vitamin C-nya, tapi ternyata tidak memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Nah, fungsi dari teks laporan percobaan ini adalah menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, kalau tadi Miss bilang minuman ini kita ragu ada kandungan vitamin C-nya atau tidak, maka itu disebut sebagai suatu permasalahan. Nah, solusinya apa? Solusinya kita coba, kita lakukan eksperimen, sehingga hasil dari eksperimen itu meyakinkan kita bahwa minuman yang layak untuk kita konsumsi itu yang mana dan yang tidak layak itu yang mana. Struktur susunan teks laporan percobaan. Struktur itu adalah urutan yang harus kita buat di dalam sebuah teks. Sesuai dengan namanya, struktur, maka dia harus berurutan, tidak boleh terbalik, tidak boleh suka-suka hati kita menyusunnya. Ya, jadi yang pertama yang harus kita munculkan adalah tujuan. Apa sih tujuan kita melakukan percobaan ini? Misalnya untuk mengetahui kandungan vitamin C pada minuman yang dijual bebas di pasaran. Nah, itu untuk struktur yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki alat dan bahan atau kita kenal juga dengan metode. Nah, alat dan bahan ini adalah alat-alat dan bahan yang kita gunakan ketika kita melakukan yang namanya percobaan. Harus bisa membedakan yang mana alat, yang mana bahan. Alat itu adalah alat yang kita gunakan, tidak habis pakai. Tapi kalau bahan, dia habis pakai. Misalnya air. Air adalah termasuk ke dalam kategori bahan. Tapi pengadu, sendok, maka termasuk ke dalam kategori alat. Nah, yang ketiga, kita memiliki yang namanya langkah-langkah, urutan pelaksanaannya. Apa yang kita lakukan pertama hingga terakhir harus runtut. Nah, misalnya kayak yang pertama kita lakukan adalah menuangkan sari minuman kemasan ke dalam gelas sampai terakhir. Nah, berikutnya kita akan membuat yang namanya hasil dari percobaan kita itu sendiri. Apa yang kita temukan harus kita sampaikan. Ternyata sesuai dengan hipotesis itu bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan hipotesis itu tidak masalah. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara. Dugaan kita misalnya, oh saya meyakini minuman merek A ini memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Ternyata setelah kita lakukan uji coba, ternyata kandungan vitamin C-nya rendah, maka itu menyalahi hipotesis. Apakah boleh? Tentu saja boleh, karena hipotesis hanyalah dugaan sementara atau perkiraan. Nah, yang terakhir ya, kita memiliki yang namanya kesimpulan. Kesimpulan ini tujuannya adalah mengambil semua sampel yang ada sehingga bisa kita jadikan acuan yang kita pegang dari semua pengamatan, semua percobaan yang kita lakukan. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi, Miss harap Ananda sudah mulai paham. Nah, untuk menambah referensi Ananda, nanti akan Miss arahkan juga untuk membacanya di berbagai sumber yang ada dari LKS lembar kegiatan siswa yang sudah disediakan. Juga di buku paket kita nanti akan Miss arahkan di bagian mana yang harus Ananda pahami lagi. Nah, untuk
kegiatan kita selanjutnya, Ananda akan diminta untuk membuat suatu eksperimen sederhana, eksperimen yang menurut Ananda yang harus Ananda pecahkan, sesuatu yang Ananda pikirkan selama ini dan kita uji kebenarannya. Ya, baik, itu saja materi kita hari ini. Selanjutnya akan kita lakukan dulu bedah LKS dan melakukan eksperimen. Sekian materi kita hari ini. Miss tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.